Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Salman Kavian dari kelas SI 2302 dengan NIM 10204-2003-167. Kali ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah yang namanya PPB ya. Jadi di sini kegiatan kita adalah mengetahui fundamental dari sebuah software visual paradigma namanya. Nah, software ini sendiri itu digunakan untuk membuat sebuah notasi. Nah, contohnya di sini kita akan membuat sebuah diagram atau notasi yang namanya BPMN atau Business Process Modeling and Notation. Nah, itu kita akan memvisualisasikan gimana bisnis prosesnya gitu. Jadi langsung aja kita buka softwarenya, yaitu Visual Paradigma. Nah, di sini adalah tampilan awal dari ketika kita buka sebuah software yang namanya Visual Paradigma. Nah, langsung aja kita punya beberapa tugas yang harus kita lakukan di sini. Jadi di bab pertama di sini ada 3 tugas ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membuat project baru untuk diagram BPMN dan daripada di Visual Paradigma dan bagaimana cara menyimpan project tersebut. Jadi langsung aja kita di sini kita ke diagram navigator. Jadi ini kan tampilan awalnya. Terus ini kita ke diagram navigator ya. Diagram navigator. Terus di sini ada beberapa konsep dari notasinya ya. Ada UML dan segala macam. Karena di sini kita ingin membuat BPMN. Jadi di sini kita pakai yang namanya business modeling di sini, dan di sini ada root-nya lagi yaitu business process diagram. Kita klik kanan di sini, lalu new business diagram. Artinya kita membuat project baru di BPMN ini, dan di sini kita membuat kita bisa kasih nama karena untuk project ini kita pengen bikin bisnis proses perpustakaan, jadi kita bikin aja namanya perpustakaan tell you. Ini udah kita kasih nama. Nah, pastikan ya sebelum kita membuat project apapun tuh biasain untuk save dulu gitu sebelum kita udah bikin banyak-banyak tapi ternyata lupa di save. Jadi kita save dulu dengan cara kita ke menu bar di sini. Lalu di sini ada save ya, save kayak biasa, dan ini kita kasih namanya. Misalnya perpustakaan tell you. Terus kita save di sini. Tadi itu sebenarnya foldernya tuh bebas ya. Kalian mau di local disk D atau local disk C terserah, ini karena saya pengen di default path-nya aja, jadi di VP project sini. Jadi kalian tinggal save tadi. Kalau mau save baru ya kalian save as gitu. Nah, di sini kita masih kosong ya karena kita belum buat apapun gitu. Yang tugas pertama kita udah kelar. Lanjut kita masuk ke tugas yang kedua, itu bagaimana cara membuat satu pool perpustakaan tell you dan terdiri dari 2 lane, yaitu petugas entry data dan petugas sampul buku. Oke, jadi kita buat aja. Kalau kita lihat di sini ada banyak notasi, ada test, ada start event yang familiar banget ya, yang pasti selalu ada. Pas ini aktivitas segala macem, dan ada gateway-nya kayak end, or atau apa nanti. Nah, karena perintahnya untuk membuat sebuah pool dulu ya, pastikan kita buat pool dulu awalnya. Jadi kita bikin ini terserah mau horizontal pool atau line, tapi untuk ya lebih cepatnya pakai line aja karena di sini udah langsung disuruh masukin poolnya apa dan line-nya apa. Misalnya poolnya adalah tadi perpustakaan tell you. Nah, ini poolnya. Terus ada line pertama itu petugas entry data. Nah, ini kan ada 2 line ya, entry data dan sampul buku. Jadi kita buat lagi. Ini ada 2 cara, bisa kayak gini, ada simbol di sini, atau bisa klik kanan lalu insert line after karena ke bawah, kalau before di atas. Jadi petugas yang kedua, line-nya petugas sampul. Ini 2 line ini bisa disebut sebagai aktornya ya. Jadi kita nemuin aktornya daripada bisnis proses tersebut. Nah, ini pool dan lainnya udah berhasil kita buat. Jadi kita centang. Lalu di sini nomor 3, bagaimana cara mengatur jarak pendek, stretching, lens, dan pull. Nah, caranya adalah ini sebelumnya ini kita bisa pindahin atas bawah ya, secara vertikal. Nah, cara untuk stretchnya adalah misalnya kita mau stretch yang paling atas ini, mungkin nanti datanya atau aktivitasnya banyak atau ada data store dan data objek yang bisa
bakal secara vertikal itu menuhin tempat banget di entry data. Jadi ini kita kursornya ke sini, terus kita panjangin kayak gini ya, kita panjangin, kalau kurang panjang panjangin terus gitu, yang bawah pun bisa kita panjangin. Jadi kursornya arahin ke sini dulu sampai ada simbol berubah ya kayak gini, stretch ya. Jadi gitu cara untuk stretch length-nya gitu. Jadi nomor 3, tugas ketiga kita udah kelar melakukannya. Kita masuk ke dalam bab 2 yaitu studi case ya, perpustakaan yang tadi sudah kita bikin ya. Jadi kita lihat di sini ada aktornya ya. Jadi aktornya itu ada petugas entry data, dan aktor kedua itu adalah petugas sampul buku, atau dalam BPMN ini kita sebutnya LAN ya, LAN. Ini LAN 1 dan LAN 2. Nah, ada aktivitas yang akan dilakukan yaitu petugas entry data akan memasukkan data buku gitu. Jadi kita bikin dulu yang namanya aktivitas pertama di sini. Nah, aktivitas pertama ini kalau dalam bahasa Inggris tes ya. Kita taruh sini, kita klik, lalu kita taruh di sini di dalam line-nya gitu. Di dalam line. Nah, ini tadi aktivitas itu kan harus kata kerja, jadi kita pastikan untuk memakai kata kerja. Tadi yang pertama masukkan data buku. Nah, ini kan mungkin bagi beberapa orang gak suka karena kepanjangan. Ini sama aja ya, kita bisa atur mau segimana, mau pendek kayak gini bebas. Ini aktivitas yang pertama udah kita buat. Nah, ini kita buat start eventnya ya. Jadi start eventnya tentu aja di dalam perpustakaan buku itu, karena ini aktivitas pertamanya adalah akan memasukkan data buku, pasti ada input yang ada, yaitu sebuah buku baru yang diterima gitu. Jadi di sini namanya adalah buku baru yang diterima gitu ya. Jadi startnya itu kita kasih deskripsi juga gitu biar jelas. Jadi startnya di sini, lalu kita bikin aktivitasnya lagi yang lain, yaitu mencetak label buku. Karena di sini setelah memasukkan data buku, mulai dari judul buku segala macam, petugas data entry akan mencetak label buku yang nantinya ditempel gitu sebagai identitas. Jadi di sini aktivitas keduanya adalah mencetak label buku, dan masih sama di satu line ini gitu. Terus nanti kalau kita lihat soalnya, label akan dicetak dan diserahkan ke petugas sampul buku bersama buku-buku yang baru. Nah, ini dia akan ngelempar ke petugas sampul. Jadi dia bakal ngelempar ke petugas sampul, makanya kita bikin di dalam line petugas sampul buku, namanya adalah menempel label buku. Nah, di sini kayak gini ya kan, kayak gini. Lalu habis menempel buku dia ngapain? Habis menempel buku dia akan menyampul buku dan dia akan memberi cap pada buku. Nah, ini kita bikin lagi menyampul label buku. Jadi ini kita bikin dulu aja gitu aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Habis menyampul buku dia akan memberi cap buku ya. Jadi kita bikin lagi tes atau aktivitas memberi cap pada buku. Untuk data store dan data objek itu mungkin bisa belakangan gitu, karena kalau dari prosedurnya kita ngikutin 7 PMG kalau nggak salah. Itu kita mastiin dulu aktivitas ini di bawah dari 30 gitu. Jadi kita bikin aja dulu itu ininya, apakah ini bakal lebih dari 30 atau enggak, biar nggak terlalu kompleks. Jadi data store dan data objeknya nanti kita taruh belakangan aja. Kita bakalan identifikasi dari sini gitu. Lalu di sini ada yang terakhir ya, kalau nggak salah. Habis memberi cap pada buku, dia akan meletakkan buku sesuai nomor rak gitu. Ini langsung aja kita bikin task terakhir, meletakkan buku di rak. Dan jangan lupa semua aktivitas itu harus kata kerja gitu. Jadi ini semua kata kerja. Dan tentunya ada end event untuk mengakhiri prosesnya, itu buku siap dipinjam gitu. Ini ada end eventnya. Nah, di sini kan masih belum ada arrow-nya ya. Jadi arrow-nya itu sequence flow-nya gitu.
ini ada dua cara sebenarnya untuk sequence, nambahin sequence flow-nya. Jadi ada arrow atau tanda panahnya. Jadi bisa dari sini atau dari sini, nanti ada muncul logo kayak gini ya, logo curve kayak gini. Nah di sini ada, karena ini kita ingin menyambungkan antar aktivitas dengan aktivitas, maka kita pilih notasi aktivitasnya dan kita pilih, kita kasih apa tuh namanya, kita cari apa, mencetak label buku. Maka kalau kita pencet dia akan nyambung. Ya ini mau kita pindahin kemana juga dia bakalan nyambung sesuai ya. Kalau mau atur arrownya kita bisa pindahin aja begini dan dia akan terus nyambung. Nah cara kedua adalah langsung aja dari sini ada namanya sequence flow notasinya ya. Ini kita klik dulu startnya ya. Start pointnya dan ending pointnya ya. Ending pointnya itu arrownya ya, atau tanda panahnya. Itu cara kedua. Itu terserah mau bagaimana gampangnya. Tentu aja di sini ada event, kita kasih sequence flow juga. Jadi ini start and di sini. Jadi flow-nya bakalan dari sini, buku diterima, memasukkan data buku, mencetak label buku. Dan ini kan kalau kita hitung cuma dikit ya. Jadi kita bolehlah ngasih data objek dan data flow-nya, data objek dan data store. Data objeknya tentu aja dia adalah buku baru gitu. Kan objek buku baru. Terus data store-nya, ini data store, kalian kalau pengen data store di sini ada logo segitiga di sini atau others atau lainnya lah. Terus kita klik di sini ada data store, kita masukin di sini. Data store-nya itu mungkin DB buku perpustakaan. Nah, ini kan kepanjangan ya. Terlalu lebar. Kita bisa kecilin atau kita bisa kebawahin. Nah, ini kan offset ya. Ya kayak tadi kita gedein aja ininya. Ya. Sini kita pindahin ke atas. Ini juga kita pindahin. Nah, di sini bakalan muat. Nah, ini buku baru ini kan sebagai input dari proses ini ya. Kan input. Jadi buku baru bakalan input gitu. Nah, ini kita kasih yang namanya association gitu kalau untuk data store dan data objek. Jadi di sini kita klik segitiga, boleh kita kasih ini data association. Jadi startnya di sini dia akan masuk ke sini gitu, masuk ke proses ini. Jadi si objeknya bakalan input ke sini gitu. Terus ini setelah dilakukan proses ini pasti bakalan input lagi ke dalam database. Jadi nanti ada sistemnya mungkin gitu. Jadi kita pasang lagi association start ending gitu. Jadi buku baru masuk, kita proses. Habis diproses kita masukin lagi ke database gitu, ke data warehouse-nya mungkin. Nah ini kan start event, aktivitas 1, aktivitas 2 bisa mencetak label buku. Dia akan menempel label buku, tapi aktornya yang lakuin itu petugas sampel buku. Makanya di sini kita pindah lane ya. Caranya sama kayak tadi, pakai sequence flow. Jadi kita klik startnya di sini dan kita serahin ke sini endingnya. Mencetak label buku ke sini. Nah, habis itu sama kita data association start. Oh iya, ini kan ada ini ya. Kalau kita lihat di sini ini tuh aktivitas paralel. Jadi aktivitas paralel itu aktivitas yang mungkin dia bisa dilakukan bersama-sama atau dia bisa dilakukan secara bergiliran, tapi dua-duanya itu harus dilakukan. Kalau enggak kita gak bakal masuk ke dalam aktivitas selanjutnya. Itu jadi dua aktivitas ini tuh harus dilewatin dulu, harus dilakuin dulu. Nggak boleh salah satu ini doang terus langsung ke situ, nggak bisa. Jadi untuk dapat meletakkan buku di rak, kita harus memberi cap dulu atau menyampul label buku gitu. Ya, jadi katanya adalah dan. Nah, di sini tentu aja kita pakai yang namanya gateway. Gateway-nya itu harus N dengan tanda plus gini, karena N itu menandakan dua aktivitas ini tuh harus kita tuntaskan gitu, harus kita lakukan gitu. Kalau misalnya ini udah selesai, nggak boleh lanjut ke sini, tapi ini harus nunggu ini dulu, nunggu ini selesai. Kalau ini udah selesai, kita harus nunggu yang ini selesai gitu. Jadi dua-duanya selesai baru masuk ke dalam aktivitas berikutnya. Nah, sama ini kita pakai ini juga gateway N di sini. Mungkin ya
Kalau dalam contohnya kita nggak usah pakai nama atau pakai nama, itu bebas. Cuman ini biar clear aja, kita nggak usah pakai nama. Jadi di sini sama kayak tadi ya, kita pakai sequence flow, kita start end di sini gitu. Nah ini kan nge-branch ya, itu ngecabang dua aktivitas ini. Sama kita sequence flow lagi ke sini dan ke sini gitu. Nah kalau kurang rapi kita bisa adjust aja arrow dan aktivitasnya. Habis itu dia bakalan masuk ke ini, kita start end di sini dan lagi yang ini ke sini. Tuh. Ini kan nggak jelas ya. Ini bisa kita atur lah arrownya tuh yang rapih gimana. Ya, ini ya. Ini kita kesiniin ya. Jadi udah rapi ya kan. Ini kalau udah rapi, tentu aja abis dari sini kita bakalan kasih sequence flow lagi dari sini ke sini. Itu dua kondisi ini tuh udah ibaratnya udah true semua, udah tuntas. Jadi kalau misalnya ini yang ini duluan, dia bakal nunggu yang ini selesai. Jadi dua-duanya harus selesai baru kita bisa masuk ke buku. Kita udah siap meletakkan buku di rak gitu. Habis itu kita kasih ending eventnya, event endnya gitu. Jadi buku siap dipinjam. Jadi ini adalah sebuah BPMN dari perpustakaan Tellu sesuai dengan study case dari soal ini. Tuh, jadi ini udah sesuai ya. Jadi buku diterima, masukkan data buku, ada objek dan data warehouse-nya atau data store-nya, terus mencetak label buku, terus masuk ke dalam aktor dari petugas sampel buku, menempel label buku. Lalu di sini dua aktivitas secara paralel harus dituntaskan atau dilakukan, yaitu menggunakan gateway end, dan setelah itu, setelah dua-duanya sudah terpenuhi, baru masuk ke meletakkan buku di rak dan buku siap dipinjam gitu. Jadi bab 2 ini study case ini udah berhasil kita kerjakan ya, kita kasih centang. Nah ini yang terakhir ya, kita ngeformatting kayak fontnya gitu gimana gitu. Jadi nomor 5 ini setelah kita membuat BPMN, tunjukkan cara mengubah ukuran font tulisan pada notasi aktivitas dan events menjadi ukuran 16 dan diatur set as default for all shapes. Terus kita apply ke whole projectnya, ke semua projectnya gitu. Nah caranya adalah tadi kan dia mintanya notasi aktivitas dan events. Kita coba yang aktivitas ini fontnya mungkin berapa nggak tahu ya. Ini kita klik dulu ya notasi aktivitasnya untuk sebagai perwakilannya. Terus kita masuk ke dalam view di menu bar ini. Terus ada yang namanya paint. Nah, paint ini kita ke property. Lalu di sini ada font. Kita klik titik 3 ini. Nah, nanti langsung muncul nih. Font size-nya ini kan masih 12. Dia mintanya font size-nya 16 kan. Dan set as default gitu. Set as default artinya di sini ya. Kita set sebagai defaultnya, set as default for all shapes. Jadi kita klik. Nah, ini kita apply to whole project. Jadi nanti misalnya kalau kalian bikin project baru lagi, ya bakalan terformat apa yang kalian lakukan di sini. Jadi fontnya 16 semua di berbagai project gitu. Nah setelah itu nanti akan berubah semua ya. Ini semuanya berubah dari data objek, data store, events, terus endingnya gitu berubah gitu. Jadi ini udah berhasil ya, kita notasi aktivitas dan eventsnya udah berhasil kita ubah fontnya. Karena nggak kelihatan ya, mungkin kita extend lagi ya. Nah ini udah kita rapiin sedikit, kan tadi udah berhasil ya kita ngubah font for all shapes-nya and apply to whole project. Udah berhasil. Terus yang nomor 6, kita ubah font untuk data objek dan data store-nya menjadi 12. Ini kan 16 ya, karena tadi kita all shapes. Kita klik dulu ini data objek sebagai perwakilannya. Terus kita ke view tadi, terus ke paints, terus ke property, habis itu ke font di sini titik 3. Lalu kita ubah fontnya menjadi 12 ya. Terus set as default for data object, jangan all shape. Kalau data object, apply to whole project dan oke.
maka di sini data objeknya bakalan jadi 12, tapi yang lainnya tetap 16 kayak tadi. Nah, database-nya ini masih belum nih, data store-nya. Kita ke panes lagi, ke view kan, view terus panes terus property, terus titik 3 di sini. Terus kita ubah fontnya menjadi 12 sama kayak data objeknya. Set as default, set for data store. Jangan to all shapes. Terus apply to whole project. Nah, untuk ini dia bakalan kecil jadi 12 gitu. Tapi yang lainnya enggak karena dia set untuk tadi aja, spesifik dari yang kita select tadi si notasinya gitu. Nah, maka di sini fontnya udah sesuai dengan yang disuruh sama tugas ini. Terus di sini ada tunjukkan cara bagaimana cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan cara save as type, JPG atau JPEG dan quality maximum 100%. Caranya adalah kita ke sini, ke project dulu, terus habis itu kita yang namanya export ya. Export active diagram as image. Kita klik di sini. Nah, di sini kita folder path-nya mau di mana bebas. Ini kita kasih nama perpustakaan value, contohnya maksimumnya ini ada 100 ya biar quality-nya lebih maksimal, lebih HD atau full HD lah. Terus habis itu kita klik save. Nah, setelah klik save, kalian bisa langsung aja open foldernya. Tuh. Jadi yang tadi barusan kita bikin adalah yang ini. Ya. Yang barusan kita bikin yang ini kita bisa lihat di sini semuanya gitu. Kita save di mana tadi. Nah, di situ yang tugas terakhir ya. Tugas terakhir bagaimana cara export BPMN yang sedang aktif untuk option DPI 300 paling maksimal. Jadi sama aja kayak tadi kita export terus active diagram as image. Tapi di sini kita pilih yang namanya PNG. Nah, DPI-nya ini kita berapa tadi? Tadi itu 300 paling maksimal. Jadi udah kita pilih DPI 300 jadi makin bagus kualitasnya. Habis itu kita klik save. Terus langsung aja kita open foldernya. Dan di sini ada muncul versi PNG-nya. Ya, PNG-nya yang ini. Jadi ada dua file nih, ini PNG dan ini JPG-nya gitu. Kita udah berhasil ekspor PNG dan JPG di sini. Nah, ini kita tunjukin hasil ekspor. Dan di sini dua udah berhasil ya. Kayak tadi JPG dan PNG-nya. PNG menggunakan DPI tadi untuk nentuin kualitasnya. Oke. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.